Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk hari ini kembali Dr. Hanifah Kadri bertemu bersama Anda dalam mata kuliah yang sama, kepemimpinan pendidikan. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas di minggu sebelumnya. Kalau kita bicara soal tipe-tipe kepemimpinan, hari ini kita akan coba lihat bagaimana pula dengan gaya-gaya kepemimpinan. Pertanyaan paling mendasar sebenarnya adalah apa yang membedakan antara tipe dengan gaya? Sehingga dalam keseharian, dalam prakteknya cenderung kita menganggap tipe dan gaya itu sama. Nah, secara harfiah, secara bahasa, tipe kepemimpinan itu diartikan sebagai bentuk atau jenis dari kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Jadi, gaya kepemimpinan ini bisa diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pemimpin dimanapun mereka dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku para anggota organisasinya. Jadi ini kalau gaya bentuk dari cara atau perilaku yang dipilih oleh si pimpinan dalam melaksanakan tipe-tipe yang melekat dalam dirinya, tipe kepemimpinan tadi. Mudah-mudahan Anda bisa memaknai ini dengan cukup baik untuk melihat perbedaan di antara keduanya, meski pada hakikatnya kadang-kadang agak sulit membedakan. Karena apa? Di berbagai jurnal, di berbagai buku lainnya, Anda menganggap tipe dan gaya ini sama, cenderung sama. Karena ya masih menyangkut terkait dengan cara-cara, perilaku, kebiasaan dari si pimpinan dalam melaksanakan gaya dan tipe kepemimpinannya. Oke. Kalau minggu lalu kita membahas 5 tipe kepemimpinan, dan sekarang kalau gaya, dalam menjalankan yang 5 itu ada banyak sekali gaya atau cara yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan atau dalam menerapkan, dalam melakukan tipe kepemimpinannya. Ada 10 yang akan kita coba lihat. Ini saya pegang ini dari tadi nih, lucu. Ya, beginilah. Ya namanya kepemimpinan, ada manusia, ada orang yang dipimpin, ada kondisi-kondisi di mana kita sebagai leader harus mampu melihat, memanifestasikan siapa yang akan kita pimpin. Teman-teman mahasiswa dan semua Anda yang ada di ruang virtual kali ini bersama saya Dr. Hanifah Kadri dalam gaya kepemimpinan dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang, oleh mereka yang kita sebut sebagai leader tadi. Maka setiap pemimpin cenderung memiliki gaya atau cara-cara tersendiri, cara-cara unik dalam memimpin lembaganya atau perusahaannya. Dan itu kan berbeda. Setiap manusia, setiap leader akan memiliki gaya yang tidak sama. Dan kalau kita ambil satu pendapat yang dikutip, kenapa saya akan coba bagikan 10 gaya untuk hari ini, saya cukup menarik dengan apa yang dipaparkan oleh Tohardi dalam bukunya 10 gaya kepemimpinan seseorang atau seorang leader dalam penerapan tipe kepemimpinannya. Nah, yang pertama gaya itu apa? Gaya persuasif. Dari katanya kita bisa lihat gaya persuasif berarti gaya memimpin seseorang dengan menggunakan kebiasaan, dengan melakukan approach atau pendekatan yang mengubah perasaan.
Jadi yang akan dikejarnya itu persuasinya, pendekatan untuk menarik rasa simpati, menarik rasa, menarik pikiran, atau dengan kata lain melakukan bujukan, ajakan, mempengaruhi mereka untuk melakukan. Jadi bermainnya dengan rasa, persuasi. Bagaimana membuat anak mau mengikuti apa yang kita mau itu nggak mudah. Otomatis siapa? Orang tua yang bisa mengajak anak melakukan apa yang dia mau harus orang tua yang betul-betul kenal seperti apa anak-anaknya. Begitu juga dengan leader. Untuk bisa mempengaruhi para karyawan, para bawahan, para pegawai, orang lain di sekitarnya untuk melakukan apa yang diinginkan, maka seyogianya si leader harus betul-betul paham siapa mereka yang akan dipengaruhi tersebut. Semuanya harus dikenali dalam konteks ya cara, kebiasaan, tipikal, kemampuan, skill, sehingga bisa mencari solusi, menggunakan cara yang tepat untuk mempengaruhi mereka, mengajak mereka, merayu mereka gimana. Nah, itu disebut sebagai gaya persuasif. Yang kedua, gaya represif. Represif adalah gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan, ancaman yang membangun ketakutan pada diri bawahan, pada diri karyawannya, sehingga apa? Ya bawahan menjadi takut sehingga mau melakukan segala sesuatu apa yang menjadi perintah dari si pimpinan. Kenapa? Karena takut. Nah, ini represif namanya. Ada nggak orang dengan gaya ini? Banyak. Jadi semua gaya yang dijelaskan oleh Tohardi ini itu ada semuanya. Karena apa? Apa yang dijelaskan oleh Tohardi dalam bukunya merupakan hasil penelitian cukup panjang dari banyak sekali leader-leader yang ada di seluruh lembaga, perusahaan, sekolah, perguruan tinggi yang menjadi bahan penelitian, menjadi populasinya. Yang ketiga, gaya partisipatif. Jadi dari katanya kita bisa memaknain partisipatif, kata dasarnya partisipasi dalam bahasa kita, dengan cara memberikan kesempatan. Jadi gaya ini biasanya adalah si leader memberikan kesempatan kepada karyawannya, kepada pegawainya, kepada bawahannya untuk aktif atau untuk secara aktif, kreatif menata segala hal yang ada di lembaganya, baik spiritual, fisik maupun material, dalam kiprahnya di lembaga atau perusahaan itu. Yang jelas adalah mereka cenderung berpartisipasi. Ada kondisi-kondisi memaksa yang membuat mereka untuk sebagai pimpinan memberikan partisipasinya atau mengajak para karyawan atau orang-orang yang dipimpinnya untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kinerja atau mengambil kebijakan bersama. Kemudian yang keempat adalah gaya inovatif. Inovasi. Pemimpin ini biasanya cenderung selalu berusaha, selalu meyakinkan diri dengan sangat keras untuk mewujudkan berbagai macam usaha. Usaha apa? Usaha melakukan pembaruan yang namanya inovasi tadi untuk segala bidang yang ada di lembaga atau di bidang perusahaannya, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, atau produk-produk terkait dengan apa yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaganya. Kalau untuk dunia pendidikan berarti berinovasi untuk menghasilkan karya-karya kependidikan, kemampuan guru, kemampuan dosen, kemampuan mahasiswa, kemampuan anak, mengembangkan metode-metode pembelajaran, mengembangkan inisiasi kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar terkait dengan perkembangan IT. Nah, itu termasuk dalam gaya inovatif.
Nah, untuk gaya yang berikutnya adalah gaya investigasi. Jadi dari katanya sebenarnya kita bisa memaknai setiap gaya yang coba kita jelaskan, yang coba kita kembangkan. Dan Anda sendiri sebenarnya untuk ketika saya menyebutkan satu gaya, Anda akan bisa memaknai itu minimnya dari penyebutan gayanya tadi. Sehingga dengan begitu gampang Anda akan bisa tahu, oh ini maksudnya. Jadi Anda pun akan bisa menganalisis diri Anda termasuk di gaya yang mana. Nah, kalau untuk inspektif, gaya inspektif investigasi ya. Gaya investigasi yang tadi kita sebutkan sebagai gaya yang kelima, itu biasanya selalu investigasi. Jadi kalau polisi melakukan investigasi gimana? Berarti melakukan penelitian, mencari data dan fakta. Investigasi. Dan biasanya penelitian-penelitian ini untuk mengumpulkan berbagai data dan sumber kebenaran itu dengan rasa penuh kecurigaan. Nah, di sini problemnya. Sehingga memunculkan kondisi-kondisi saling mencurigai, sehingga muncullah ketidaknyamanan untuk saling mendeteksi orang lain, merasakan bahwa ini bersalah, ini melakukan itu. Ada kondisi-kondisi tidak nyaman di bawahannya karena mencari fakta dan data melalui penelitian panjang. Dan yang ditimbulkan apa? Ada kecurigaan terhadap bawahannya yang pada akhirnya menyebabkan berbagai macam kondisi yang seharusnya tidak terjadi, seperti kreativitas, kondisi-kondisi inovasi, inisiasi, termasuk loyalitas karyawan menjadi kurang berkembang. Kenapa? Karena karyawan merasa takut akan melakukan kesalahan atau takut dicurigai, takut melakukan sesuatu yang sebenarnya ekspektasinya melebihi itu. Dia kan bisa melebihi itu, tapi karena tataran permintaan cuma sampai di situ, ya sudah, akhirnya mereka tidak menjadi kreatif, hanya menyelesaikan kewajiban saja, takut dicurigai macam-macam. Yang keenam, gaya kepemimpinan inspektif, itu yang saya sebut tadi, inspektif. Biasanya mereka atau pemimpin dengan gaya inspektif ini melakukan berbagai macam cara atau cara-cara, kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya protokoler. Istilah protokoler tahu mudah-mudahan. Dan kepemimpinan dengan gaya inspektif ini menuntut penghormatan, rasa hormat yang berlebihan dari para bawahannya, atau pemimpin yang senang dihormati, senang dihargai, senang dipuji. Asal Bapak senang, nah istilah inspeksi. Maka akan muncul misalnya sidak, misalnya inspeksi mendadak. Nah, itu kelihatan, kebayang bukan? Kalau sudah ada sidak itu inspeksi mendadak, istilahnya bahwa ada seseorang yang berjalan dengan gagahnya, dengan tinggi besar badannya, memegang tongkat satu di kanan, kemudian akan memukul kalau seandainya ada yang salah. Nah itu seperti itu indikasi-indikasi gaya inspektif. Ada pula yang ketujuh, dikembangkan oleh si penulis tadi, yaitu gaya motivatif yang ditemukan melalui hasil penelitiannya tadi, Tohardi, yaitu gaya motivasi, gaya yang dapat menyampaikan berbagai macam informasi mengenai ide-ide, kreativitas, berbagai program yang dimiliki, yang akan dikembangkan, yang akan disampaikan, berbagai kebijakan baru yang akan ditularkan atau yang akan dilaksanakan kepada bawahannya dengan baik. Sehingga apa? Mereka cenderung bisa menyampaikan itu dengan santai. Karena apa? Ada gaya yang mampu memotivasi orang lain ketika menyampaikan itu. Dan komunikasi pemimpin tipikal ini sangat amat luar biasa, sangat komunikatif, mudah tersenyum. Sehingga apa? Ada daya tarik tersendiri membuat orang, wah kayaknya berapi-api nih, kayaknya punya satu membuat dia berkobar-kobar keinginan untuk melakukan itu. Artinya kemampuan public speakingnya keren, biasanya begitu. Sehingga apa? Bawahan cenderung mau melakukan itu.
Tapi itu tadi biasanya diawali dari sisi jangka pendek. Pada saat dia menyampaikan itu, semua karyawan jadi tertarik dan mau melakukan. Tapi kalau itu tidak diikutin terus, tidak dijaga, ya sampai di situ saja. Masanya jadi kritis, pendek. Kedelapan, jadi 7, itu baru 7. Kemudian gaya ke-8 adalah gaya naratif. Gaya naratif cenderung merupakan pemimpin yang banyak bicara, namun tidak disesuaikan dengan apa yang ia kerjakan. Banyak omong, gitu istilahnya. Kayaknya potret Indonesia banget, pinter. Orang pinter di Indonesia banyak. Kalau berargumen banyak, diskusi jadi keren, berapi-api. Kalau sudah musyawarah kayaknya paling benar. Dan dengan kata lain, pemimpin naratif biasanya adalah pemimpin yang banyak bicara, sedikit kerja. Nggak tahu, saya seakan-akan ngelihat potret kita bangsa Indonesia, mudah-mudahan saya salah. Tapi itu tadi coba lihat, kalau masa-masa diskusi sudah ada kondisi-kondisi musyawarah, seakan-akan tuh panas, hangat. Semua orang bertubi-tubi ingin berbicara, menyampaikan pendapatnya, merasa paling benar, merasa paling pintar, nggak mau disalahkan, merasa paling terhormat. Semakin banyak bicara, merasa paling dihargai. Tapi itu tadi, ketika sudah diminta untuk melakukan tindakan, sedikit. Dan cenderung gaya naratif ini adalah antara apa yang diomongkan begitu banyak, kerjanya bisa dikit, nggak sesuai. Mudah-mudahan bukan saya, bukan Anda. Lebih baik kita bicaranya dikit deh, tapi actionnya banyak, kayak iklan nih. Oke, tapi itu tadi, gaya ini dikembangkan sebenarnya sudah menjadi faktor kebiasaan. Sehingga apa yang Anda bangun hari ini, kalau Anda terlalu banyak ngomong hari ini, sedikit bicara, Anda tuntutan cita-cita, harapan tinggi sekali, ingin cepat selesai kuliah, ingin menjadi orang hebat, orang pintar, pebisnis, mencari duit dengan hebat, jadi ini, jadi itu. Tapi usahanya minim, berarti Anda masuk dalam tipikal yang saya jelaskan barusan, yang kita omongin barusan. Gaya naratif, banyak bicara, sedikit kerja. Yang ke-9, apalagi gaya ke-9, gaya edukatif. Gaya edukatif ini adalah gaya seorang pemimpin yang selalu mau melakukan berbagai pengembangan, berbagai kondisi untuk mengembangkan bawahan atau karyawannya atau orang-orang yang dipimpinnya dengan cara memberikan pendidikan, dengan mendidik melalui keterampilan, melalui pendidikan formal atau informal kepada bawahannya, kepada semua orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga apa, bawahan memiliki wawasan, pengalaman yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Bahkan untuk kondisi-kondisi pertemuan seperti ini, misalnya saya sekarang begini dan ada seseorang di depan saya menjadi karyawan, cenderung ketika bicara itu mengingetin, memberikan pendidikan informal, sehingga apa, ada wawasan-wawasan baru yang bertambah dalam diri karyawannya. Ya, ini yang menjadi menarik dalam gaya edukatif ini. Sehingga apa, seorang pemimpin dengan gaya edukatif biasanya tidak akan pernah menghalangi bawahannya yang ingin mengembangkan diri melalui pendidikan-pendidikan formal. Jadi yang ingin melanjutkan, yang ingin melanjutkan pendidikannya ke level yang lebih tinggi, minta izin melakukan mengambil pendidikan S2, S3, ikut workshop, biasanya dengan sangat terbuka dia memberikan kesempatan kepada siapapun yang minta izin. Justru karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai yang ingin mengembangkan diri ini menjadi sangat terhormat di mata mereka. Banyak positifnya sebenarnya, walaupun juga tidak bisa kita tolak, ada unsur-unsur negatif yang akan bisa muncul ketika kita coba telusuri. Oke teman-teman mahasiswa, saya tadi janji 10, berarti sekarang yang terakhir. Yang terakhir yang dijelaskan oleh Tohardi dari karyanya, dari bukunya itu adalah gaya retrogresif. Gaya retrogresif mungkin tidak terlalu familiar di kuping kita, termasuk Anda
Tapi yang jelas ini adalah satu gaya memang ditemukan dari hasil analisis panjang. Ternyata ada gaya ini yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin lembaga, termasuk yang ada di lembaga pendidikan. Apa itu? Gaya retrogresif ini. Ini adalah gaya yang sebenarnya di mana pemimpin tidak suka melihat orang lain maju, apalagi bawahan, orang yang dipandang. Jadi seakan-akan ini kalau ada orang yang sedikit aja dianggap sebagai bayangannya yang akan bisa melindas dia, suatu saat kelak itu akan dibunuh dalam pengertian maksudnya tidak akan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, itu maksudnya. Apalagi membayangi saja itu mereka namanya kan bunuh diri. Apalagi kalau orang-orang yang memiliki tipikal kemampuan skill yang melejit akan sampai ke tahap mengalahkan dia. Nah, ini hati-hati sekali para bawahan yang begini nih. Nah, untuk itu pemimpin yang bergaya retrogresif ini selalu menghalangi bawahannya untuk maju, untuk mengikuti. Jadi agak berbeda dengan edukatif tadi. Jadi kalau ada karyawan, ada pemimpin-pemimpin di bagian tertentu yang notabene sebenarnya adalah bawahannya yang ingin mengembangkan diri, menambah skill melalui workshop, seminar, pelatihan namanya, apalagi pendidikan formal S2, S3, sementara dia cuma S1 atau dia S2, sementara para bawahannya kepengen S3, biasanya akan dilarang. Karena apa? Ada negative thinking dalam dirinya untuk defensif dulu, mengantisipasi bahwa orang ini akan bisa mengalahkan dia. Padahal yang namanya leader, the best leader itu adalah ketika kita menjadi leader, kita mampu menghasilkan bawahan-bawahan yang kemampuannya, skill, pengalamannya pada akhirnya melebihi kita. Ketika berhasil, kita melahirkan orang-orang yang melebihi ekspektasi kita. Dan dengan sukarela kita ada di dalam irisan itu untuk membantu pengembangannya. Disitulah tingkat keberhasilan seorang leader sebenarnya. Jadi ini sangat ya, saya tidak bisa bilang negatif, tapi sifat-sifat seperti ini ternyata banyak bermain dengan nilai politis lah. Jadi satu langkah antisipatif yang diambil oleh pemimpin-pemimpin gaya ini. Oke teman-teman mahasiswa, barangkali demikian sudah 10 gaya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah Anda masuk gaya yang mana? Gaya mana yang Anda miliki sebagai seorang personal, sebagai pribadi? Karena biasanya cenderung gaya itu yang akan melekat dalam diri Anda, yang suatu saat tanpa Anda sadari Anda akan memainkan peran itu melalui gaya. Karena gaya itu adalah cara itu biasanya cenderung kita lakukan karena itu yang mengalir menjadi satu kebiasaan kita. Mudah-mudahan bukan cara-cara yang negatif, bukan gaya-gaya yang menghambat keberhasilan orang lain, tapi justru akan muncul pemimpin-pemimpin di ruang virtual ini dengan gaya-gaya kepemimpinan positif yang luar biasa, yang membuat orang lain nyaman, yang membuat lembaga jadi berkembang, tujuan tercapai, Anda berkembang, bawahan menjadi terhormat, dan mereka justru angkat topi dengan keberadaan kita. Saya Dr. Hanif Fakadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.